Usalli wa usallimu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas irodahnya serta inayahnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sampai Ramadan, yang pada malam hari ini giliran di masjid kita ini, Masjid Al-Falah, Desa Anik Bingir. Ini dalam rangka Safari Ramadan pada tahun 1943 Hijriah. Sebelumnya perkenalkan dulu kami, untuk saya sendiri, saya sebagai Ketua PHBI yang dimana baru dilantik dari bulan 11 ke tahun kemarin. Nah, jadi kami ini pengurus yang terbaru, pengurus baru setelah yang lama. Jadi kebetulan kita pengurus baru itu yang muda-muda semua. Jadi alhamdulillah timbullah remaja-remaja ini untuk tampil di masyarakat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulai ayam hangat-hangat, gulainya dicampur sayur keladi. Jawab salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong, ya gitu dong. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilat asyayatin. Al-hadis atau kama qala. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Falah Anik, Bapak Abdul Muksin, itu Bapak ya. Saya hormati Ketua Rombongan Syafari Ramadan Kecamatan Menyuki. Saya hormati Ketua Yayasan Al-Ikhlas Dari. Saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Falah. Pertama, mari kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya doa salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Sudah kekenyangan? Belum. Nanti sahur tambah lagi ya. Kita sudah melalui beberapa amalan. Saya ingat sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a jama'atan faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia seperti sholat malam setengah malam. Kita sudah sholat isya tadi? Jamaah? Alhamdulillah.
berarti kita seperti sudah orang yang mendapat pahala sholat setengah malam. Amin Allahumma amin. Dilanjutkan, man sholal subha jama'atan, barang siapa sholat subuh berjamaah, faka'annama sholatan lailan. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat sunnah sepenuh malam. Makanya nanti kalau besok subuh jangan turun, jangan habis sahur terus balik. Nah, kalau habis sahur balik, lain ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun-bangun jam 7, bangun-bangun jam setengah 8. Karena habis sahur perut kan kenyang. Kalau udah kenyang enaknya tidur. Makanya kalau dalam prinsipnya kita puasa, kalau buka suruh cepat. Tapi jangan terlalu cepat. Dan setengah 6 aduk itu setengah 6 nggak tunggu biar cepat gitu ya kan. Diaduk itu setengah 6 padahal masih lama. Jadi kalau buka cepat-cepat. Jangan sok-sokan. Masih kenyang. Masih kuat saya setengah 7 nanti. Malah tidak sunnah. Sunnahnya Allahu Akbar ya langsung buka. Kalau sahur sunnahnya di akhir kan. Jangan terlalu awal. Jam 1 sudah sahur. Kasihan nanti subuh sudah apa? Sudah lapar. Itulah. Jadi Islam itu walaupun seperti apapun ibadahnya, semuanya secara medis itu diatur demi kebaikan tubuh kita. Hadirin rahimakumullah. Ya, pertama kita sama-sama melaksanakan safari dakwah ini. Safari Ramadan atau safari dakwah? Safari Ramadan. Diisi dengan dakwah itu yang ngajak diri kita sendiri, juga bisa mengajak orang lain. Tadi saya bacakan bahwa ketika Ramadan itu datang, maka pintu-pintu langit itu dibuka. Maka atmosfer Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Coba kita lihat kalau pas bulan Ramadan, masjid itu ramai, maghrib ramai, isya ramai, subuh pun ramai. Karena itulah berkahnya bulan Ramadan. Atmosfernya itu lain, nuansanya itu lain. Makanya itulah Allah membuka pintu-pintu surga. Wa bulikat abwabun-nar, dan Allah mengunci pintu-pintu neraka. Wa sulsilat asyayat. Dan Allah membelenggu para setan. Makanya beruntunglah kita kalau bertemu dengan bulan Ramadan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau di bulan Ramadan jangan beribadah seperti biasanya, rugi. Kalau jamaahnya umpamanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan itu mungkin jamaah 2 kali, maghrib isya, ditambahlah Ramadan sampai 3, 4, bahkan 5. Karena rugi kalau di bulan Ramadan kita ibadahnya sama saja. Kita harus punya target, harus nilai ibadahnya berbeda di luar bulan Ramadan. Kenapa di Ramadan itu kita disyariatkan untuk sholat tarawih? Karena sholat itu adalah ibadah yang paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling kita dekat kepada Allah itu adalah sholat. Makanya sholat itu istimewa. Kalau kita kemarin Isra Mi'raj, ibadah yang lain itu Allah perintahkan hanya pakai firman, hanya pakai Al-Qur'an. Tapi kalau sholat itu ibadahnya selain diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tapi keistimewaannya itu Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah untuk menerima yang namanya perintah sholat. Nah, satu amalan yang kalau bisa di bulan Ramadan ini, amalan sunnah jangan ditinggalkan. Amalan sunnah yang bisa mendukung amalan
wajib. Karena kita sholat wajib itu saya yakin tidak bisa sempurna sesempurna mungkin. Pasti ada kurang. Nah, kekurangan itulah ditutup dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Di antara sholat sunnah itu adalah sholat rawatib. Sholat apa Bapak Ibu? Rawatib. Apa itu rawatib? Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Bisa sebelum, bisa sesudah. Hadis ini ada dua. Barang siapa menjaga 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Nah, mau rumah surga? Makanya nanti mulai besok lakukan 12 rakaat. Dalam hadis lain, barang siapa menjaga 10 rakaat dalam satu hari satu malam, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Enak kan? Kalau tidak punya rumah di dunia, tidak usah terlalu kecil hati. Kita bangun rumah kita di surga. Apa 12 rakaat itu? Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Berapa jumlahnya? 12. 2, 4, 2, 2. Berapa? 12. 2, 4, 2, 2, 2. Betul, 12. Kalau yang versi hadis yang lain yang 10, berarti 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur. Kalau bisa 4 lebih bagus. Kalau tidak bisa 4, minimal 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itulah rawatib yang muakkad, yang sangat dianjurkan, bahkan hampir wajib. Kenapa muakkad itu? Artinya muakkad itu Nabi itu selalu mengerjakan, tidak pernah meninggalkan. Jadi mulai besok kalau duhur, kalau bisa sebelum azan sudah datang. Jangan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Hilang qobliyahnya. Udah kehilangan qobliyah, habis sholat pun assalamualaikum langsung hilang. Rugi lagi, hilang lagi ba'diyah. Jadi mulai besok, apalagi anak-anak muda ini. Ini bedanya anak muda dengan orang tua. Anak muda itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ada 7 golongan anak muda yang nanti dinaungi, di mana seluruh manusia tidak bisa dapat naungan. Di antaranya anak muda yang selalu hatinya tergantung kepada masjid. Ini alhamdulillah sejak adanya PHB ini, pemuda-pemuda goang squad ini boleh. Nanti teringin armada teringin. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Jangan berlomba-lomba dalam kejelekan. Sana buka band, besar-besaran. Sini tidak mau kalah. Itu berlomba-lomba dalam kegiatan yang tidak baik. Sana remaja masjid bagus, buat YouTube, kegiatan safari, kegiatan tabligh apa, buat juga YouTube. Jadi YouTube itu luar biasa, pahala yang bisa dilihat lagi, ada ceramah lagi, dilihat lagi. Bahkan banyak ustadz itu bisa atau bisa tenar gara-gara YouTube. Makanya sekarang dunia maya itu juga pengaruhnya sangat besar. Ini masuk YouTube, masuk Facebook. Halo dunia maya. Jadi besok habis sahur jangan tidur. Kalau bisa sebelum azan sudah ke masjid. Jangan lupa qobliyah subuh. Sering saya tanya kepada anak-anak, "Anak, siapa orang paling kaya di dunia?" Pasti dia nengok YouTuber tuh, siapa paling kaya di dunia? Atta Halilintar. Terus kata Rasulullah, orang paling kaya di dunia itu adalah orang yang sholat qobliyah subuh. Itu orang paling kaya di dunia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh,
khairun minad dunya wa ma fiha, maka dia akan dunia dan seisinya. Dunia sama isi-isinya, bahkan lebih baik. Makanya jangan sampai, apalagi di bulan puasa itu sampai ketinggalan qobliyah subuh. Jadi mulai besok yang sering habis sahur tidur buang. Dan kalau habis subuh juga jangan tidur, tidak bagus. Memang susah memang, harus dilawan. Untuk baca Quran, untuk apa, edit YouTube kan bisa. Jadi kalau mau tidur siang, nanti habis sholat zuhur, namanya kalau dalam Islam itu namanya tidur qailullah. Ada memang syariatnya. Rasulullah itu kalau siang tidur qailullah, tidur istirahat sebentar. Namanya qailullah itu sebentar, bukan sejam 2 jam. Itu sih bukan tidur qailullah, kelelah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bahwa puasa ini adalah syariat yang sangat luar biasa. Rasulullah itu bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia buka puasa. Kita kan tidak tahu nih, yang rombongan ini puasa semua atau tidak tahu kan? Ibu-ibu nih yang pura-pura puasa itu tidak tahu ya. Tapi kalau sholat satu puasa, biasanya kan ibu-ibu ada halangan. Nah, orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Pertama, ketika dia ketika buka itu senangnya luar biasa. Jangankan buka, baru dengar azan sudah senang. Alhamdulillah ada maghrib. Senang dah, belum minum. Baru Allahu Akbar, kalau bisa HP-nya di setting 30 menit sebelumnya udah ada. Udah boleh. Jadi baru dengan azan sudah senang, apalagi kalau kita minum. Alhamdulillah, dahaga sudah itu yang pertama. Makanya saya bilang awal tadi, kalau dia betul-betul puasa, nilai kebahagiaan itu sangat luar biasa. Bahagia sekali. Yang kedua, indali qa'irobihi, ketika nanti dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ketemu Allah? Harus kita nanti di surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka puasa ya bahagianya kayak gitu. Apalagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa gembiranya, betapa senangnya kita. Nah, terus yang kedua, apa filosofi orang berpuasa? Kenapa orang itu mampu di puasa tidak makan, tidak minum? Pertama, kenapa orang puasa itu merasa selalu dekat dengan Allah? Sebenarnya Bapak Ibu kalau sembunyi di kamar, bawa es sirup di kamar, minum, habis minum dilap mulutnya, habis itu pura-pura lemes, orang tidak ada tahu nggak kira-kira orang? Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita yakin Allah melihat. Mungkin walaupun anak saya tidak lihat, saudara saya tidak lihat, tapi Allah melihat. Nah, orang berpuasa kok makna dari puasa itu selalu tertanam dalam hatinya, maka dia akan terjauh dari yang namanya maksiat. Mau pasang nomor? Allah melihat. Tidak jadi. Mau malam tahun baru nih kemana kita? Berapa kerat? Begitu dia sadar, ya Allah, walaupun orang tak tahu, Allah melihat. Kalau itu selalu tertanam dalam hati sang nurani kita, maka kegiatan-kegiatan dosa maksiat itu akan jauh, karena kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Yang kedua, orang puasa itu orang yang berpikirannya jauh ke depan. Dia bisa menahan kenikmatan yang sesaat untuk kenikmatan yang lebih besar lagi. Contoh kenikmatan sesaat apa? Bapak Ibu niat puasa nih, udah jam 9, jam 10 udah haus rasanya. Ditahan jam 11 tak mampu. Jam 12 adalah buka puasa setengah hari lah.
Tidak ada puasa setengah hari itu, tidak ada. Itu puasa latihan untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun boleh. Pak, puasa setengah hari, tidak ada puasa setengah hari itu. Itu puasa latih. Kalau anak kita boleh. Kalau kalian ini udah berjenggot kumis semua, masa mau puasa setengah hari? Menahan kenikmatan sesaat. Jam 9 kita tahan, jam 10 ditahan, duhur ditahan, asar dan tinggal sedikit lagi tahan. Begitu maghrib kenikmatannya lebih besar daripada nikmatnya sesaat tadi. Kalau kita turunkan nafsunya, jam 11 ganti minum, hanya minum gitu aja, paling sampai tenggorokan udah selesai. Tapi kalau kita tahan betul sampai maghrib, maka kenikmatannya itu jauh lebih besar. Itu nikmat di dunia, apalagi nanti nikmat di akhir. Itulah betapa puasa itu banyak mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang selanjutnya, bahwa ibadah puasa ini sekali lagi mengajak kita menyadari dan kita untuk selalu mawas diri bahwa puasa itu sebenarnya tidak berat. Tidak berat. Penting ada kemauan. Semua itu kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ini tadi dari ke sini sampai ke sini karena ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan, dipakai mobil mewah pun dia akan mau. Tapi kalau ada kemauan, walaupun tadi hujan, gerimis, pakai motor lah. Kalau ada kemauan pasti bisa Makanya ibadah dalam semua ibadah dalam Islam itu, yang pertama itu adalah niat. Niat itu adalah azam, kemauan. Kalau semua itu ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Gunung besar pun kalau ada kemauan bisa dirobohkan. Kursi kecil tuh tidak akan pindah kalau tidak ada kemauan. Padahal hadirin rahimakumullah, yang terakhir sudah jam berapa? Sudah jam 9. Ini bahasanya kan kultum. Kultum itu apa? Kuliah 7 menit. Ini udah setengah jam, bukan kultum lagi. Kenapa dalam puasa itu tadi syariatnya, sunnah yang dianjurkan itu sholat. Sholat apa tadi? Sholat tarawih. Kemarin saya jelaskan di Isra Mi'raj. Kalau kita ibarat rukun Islam itu 5, maka rukun Islam itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, sama haji. Maka sholat itu peranannya sangat penting. Ibarat jari saya ini kalau 5, kalau ini Islamnya nih, mitnya ini Islam. Nah, ini saya pegang. Islam saya pegang dengan 5 jari, 5 rukun Islam, kuat nggak megangnya? Wah. Tapi kalau tidak dipegang 5-5-nya, bisa jatuh. Ini contohnya yang pertama tadi apa? Yang ini apa? Haji. Pertama saya buka dulu haji ini. Haji ini hanya bagi orang yang mampu secara fisik, mampu secara harta. Kalau tidak mampu secara fisik, tidak mampu secara harta, ya kewajibannya hilang. Yang keempat ini zakat. Zakat juga hanya bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, dia tidak wajib zakat. Justru dapat zakat. Dia fakir, miskin. Nah, itu malah dapat zakat. Yang ketiga puasa. Puasa ini wajibnya juga hanya bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib. Kamu punya datuk, udah umur 80-90 tahun. Udah sangat lemah lah. Pokoknya udah sangat loyoh lah. Tidak wajib dalam Islam untuk puasa. Jadi puasa pun tidak selamanya mutlak harus wajib. Kondisi tertentu boleh tidak puasa. Orang musafir juga boleh tidak puasa.
Tapi musafir zaman Rasulullah itu berbeda dengan musafir zaman sekarang. Rasulullah namanya musafir itu pakai dua kendaraannya. Kalau ada onta, kuda. Orang naik onta, naik kuda itu bukan mudah. Kalau sekarang kita naik Toyota, Toyota Rush. Pakai AC nyaman. Bisa duduk, kecuali sopir lah ya. Jangan nggak sopir tidur. Kalau naik onta, naik kuda cuman nggak tidur. Kalau naik kuda kan yang terus tuh. Itu energi orang naik kuda itu luar biasa. Makanya boleh dalam Islam itu kalau dia musafir boleh tidak puasa, tapi harus diganti. Jangan pula nanti kata puasa nggak apa-apa katanya kan, tapi harus diganti. Nah, jadi saya lepas nih, hajinya lepas, terus zakatnya lepas, puasanya lepas. Nah, yang ini apa tadi? Kalau saya lepas, jadi telunjuk saya ini jatuh. Jadi ibarat agama ini kalau udah ada sholat, berarti runtuhlah agama. Makanya dalam hadisnya as-sholatu imadud, faman aqoma faqad aqomat. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa sholat, maka dia mendirikan agamanya. Kalau dia tinggalkan sholat, maka dia merobohkan. Maka dari muda nih, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat itu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Itu sakit Pak, tetap suruh sholat. Tak bisa berdiri Pak, duduk. Tak bisa duduk lah, baring. Kalau bisa baringnya miring lo. Miring lo. Tak bisa miring, telan. Terletak tidak bisa, masa terlentang tidak bisa. Terletak bisa, tidak bisa gerak Pak, tidak bisa angkat tangan. Pakai bisa. Isyarat tak bisa Pak. Sholatkan lah. Mati lah kalau isyaratnya tidak bisa. Makanya momen puasa itu adalah momen yang sangat baik untuk kita memulai meningkatkan kualitas sholat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Wah, sahabat pun terkejut. Ya Rasulullah, ada ke umatku yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa? Faman ato'ani dakhala jannah. Barang siapa taat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Rasulullah nyuruh sholat, Rasulullah suruh puasa. Semua yang diperintahkan dalam Islam itu tidak pernah menjerumuskan umat Islam. Puasa itu berat Pak, tidak makan, tidak minum. Tidak mungkin Islam itu menyuruh ibadah yang untuk umatnya itu biar mati. Tidak. Justru banyak penyakit bisa hilang dengan puasa. Bapak Ibu kalau mau operasi suruh apa? Suruh puasa. Karena puasa itu secara fisik bagus, secara psikologi juga bagus. Jadi janganlah kita menjadi golongan orang-orang yang tidak mau masuk surga. Siapa? Orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasul. Hadirin rahimakumullah, demikianlah, panjang nanti pulangnya terlalu malam ya. Nanti kalau ada satu waktu lagi ada sesi bisa kita lanjutkan. Semoga yang sedikit ini memberikan nilai manfaat khususnya kepada saya pribadi dan tentunya kepada kita semua. Kalau ada benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya, ada salahnya, ada khilafnya. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan khilaf. Kalau ada yang tersinggung, saya tidak ada satu niat untuk menyinggung. Tapi kalau ada terhentak hatinya, semoga itu menjadi salah satu cahaya hidayah untuk kita kembali beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya kiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah ceramah agama sampai Ramadan, sampai dakwah kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ihsan, begitu hasanah keilmuan yang disampaikan oleh beliau, mengingat-ingat lagi kepada diri kita akan kewajiban-kewajiban yang telah Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Terlebih-lebih lagi momen di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan tadi menjadi pengugah motivasi semangat bagi kita semua untuk senantiasa benar-benar memanfaatkan momen di dalam amal di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka daripada hanya dengan disampaikannya tausiah ceramah keagamaan yang tadi sudah kita dengan baca sesama, mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa untuk melanjutkan kepada doa. Kami minta rela kepada orang tua kita semua, Bapak Marsudi, untuk membawakan doa penutup. Pada Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan fil Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana